A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Sahabatku semuanya, akhir-akhir ini dunia perdebatan lagi hot-hotnya ya. Jadi umat Kristen hari ini sudah mau diajak berdebat, sahabat. Sebetulnya dari dulu mereka sudah mau diajak berdebat, tapi kebanyakan di antara mereka itu tidak mau berdebat secara tatap muka ya, tidak mau secara offline. Karena apa? Karena kalau offline itu nggak bisa kabur, sahabat. Selama ini kan online, kalau online kan gampang kali kabur, di Zoom misalnya kan, nggak bisa jawab, ya tinggal pencet leave ya kan. Nggak bisa jawab, ya tinggal pencet keluar gitu, exit, sudah selesai perkara. Di StreamYard sama juga, sahabat. Nah, hari ini kayaknya Oten-Oten ini sudah mau berdebat. Ya meskipun ongoknya makin kelihatan di sini gitu ya, tapi setidaknya mereka sudah berani. Ini adalah suatu kemajuan ya di Oten itu, sahabat. Pertanyaannya kenapa Oten itu, takut sekali debat itu, sahabat ya? Karena mereka itu kebanyakan ketampol oleh kitabnya sendiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Kodonitan kemarin-kemarin itu. Pertanyaan-pertanyaan Kodonitan itu sebetulnya adalah tentang atau seputar Bible mereka yang mereka sendiri tidak paham. Mereka para Oten ini sok cerdas, sok paham saja Bible-nya, tapi sejatinya mereka nggak paham, sahabat. Contoh nih ya, ada pertanyaan dari Akhi Ipung Satria tentang pertanyaan dasar. Kata Oten ini pertanyaan anak TK ini, sahabat. Di mana Yesus menyatakan secara jelas tanpa embel-embel yang lain, tanpa kata ganti yang ini, aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Ada satu fenomena yang bagus, yakni ketika ada tanggapan dari banyak pendeta yang mulai banyak mempelajari tentang Bible, buka-buka Bible, gara-gara perkataan para apologet Islam, para kristolog-kristolog itu yang menyampaikan bahwa tidak ada satupun ayat di Bible ini yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus menyebut aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Dijawab juga oleh Esra Soru misalnya ya, tapi jawabannya seperti ini. Satu kali saya ditanya oleh orang sebelah pertanyaan anak TK yang mereka anggap pertanyaan hebat itu. Pertanyaannya, di mana di Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Saya sebenarnya bisa jawab pertanyaan anak TK ini, tapi saya memilih menjawab dengan pertanyaan lain. Saya tanya balik dia, mengapa kamu baru mau terima Yesus Tuhan kalau Yesus mengaku sendiri? Kenapa Yesus ngaku baru kamu percaya? Lalu dia bilang, loh, kalau Yesus nggak ngaku dia Tuhan, kenapa saya harus percaya dia Tuhan? Lalu saya tanya dia, kalau begitu kamu nggak percaya Yesus Tuhan? Ya, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu saya nanya, di mana Yesus pernah mengaku, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Pernah? Coba tunjukkan ayatnya. Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nggak pernah kan? Kalau nggak pernah, kenapa kamu tidak percaya dia Tuhan dan mengatakan dia tidak boleh disembah? Nah, begini nih kualitas orang yang mengaku menang dalam debat kemarin itu. Katanya itu pertanyaan TK, tapi dijawab dengan pertanyaan nanya balik, dan itu sangat lucu, sahabat. Ketika dia tidak bisa membuktikan, menemukan ayat di dalam Bible-nya itu Yesus mengaku dirinya Tuhan, maka sembahlah aku. Lalu diganti pertanyaannya, emang ada Yesus mengatakan aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Itu kan jawaban ongok namanya itu ya. Nah, ongok kan itu online tuh, sahabat. Offline-nya, tatap mukanya ada juga debat yang terbaru kemarin itu. Ketika ditanya oleh Kodonditan, apakah Musa alaihi salam itu percaya Tuhan menjadi manusia? Nah, coba lihat ekspresinya. Pak Esra, kira-kira kalau berdasarkan narasi Bapak nih sama Pak Budi nih, kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Silakan, Pak. Musa percaya Tuhan jadi manusia. Musa percaya Tuhan jadi manusia.
Ini sama persis ekspresinya ketika dia ditanya oleh jemaatnya ya, itu videonya sudah viral. Jemaatnya bertanya, "Kenapa Tuhan kita 3 ya?" Dan sama persis nih ekspresinya, groginya, keringatnya sama kayak gini nih sahabat ya. Ini yang kemudian menakutkan Oten itu. Mereka sangat takut ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kan mereka ngotot Tuhan telah menjadi manusia. Lalu mereka juga meyakini bahwa Nabi Musa itu kemarin adalah Kristen. Nah, pertanyaan bagusnya, apakah Nabi Musa itu juga percaya Tuhan itu adalah manusia atau menjadi manusia? Nampak ongoknya. Berdiskusilah mereka berdua, yang hasil diskusinya sampai hari ini nggak ada sahabat. Ditungguin itu ya, nggak ada, sama seperti ketika jemaahnya nungguin jawaban dari Esra Soru ini, kenapa Tuhan kita 3? Nggak ada jawabannya sampai hari ini. Ini yang membuat Oten itu tidak mau berdebat secara offline, tapi akhir-akhir ini mereka sudah mulai mau sahabat. Entah apa yang membuat mereka mau, mungkin ya, mungkin saja karena banyak orang yang masuk Islam mu'alaf gara-gara berdebat. Salah satunya Cindo yang berikut ini sahabat. Saya yang ajak debat duluan. Apa yang diperdebatkan? Atau yang Yang saya serang nggak jauh-jauh dari poligami, Muhammad pedofil, teroris. Dulu nggak boleh makan kepiting, kok sekarang boleh. Gitu-gitu. Kejadian 9 September, 9/11 yang di Amerika. Gitu-gitu. Itu yang saya serang. Tapi mungkin saya terlalu sombong saat itu, Pak. Saya berpikiran bahwa orang ini bukan orang pintar, bukan orang apa. Dia 11 tahun lebih tua dari saya. Saya serang orang yang 11 tahun lebih tua dari saya. Dan dia bisa jawab semua. Tapi saat dia menyerang agama saya kembali, saya nggak bisa jawab. Ini yang jujurnya ya sahabat ya. Jujur ketika dia ditanya, dia nggak bisa jawab gitu. Meskipun sebetulnya awalnya dia yang mau memurtadkan lawan debatnya itu. Dengan cara apa ya? Dengan cara yang seperti sekarang ini yang dilakukan oleh para apologet Oten itu. Memfitnah ya, menghina dengan mengatakan poligami itu ajarannya ya tidak baik. Lalu menyerang dengan pedofil, teroris dan sebagainya. Itu selalu tuh. Tapi katanya ya pengakuannya semuanya bisa dijawab oleh lawan debatnya itu. Namun ketika dia melakukan serangan balik, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Yang menjadi penasaran saya, apa nih pertanyaannya sahabat? Saya nggak bisa jawab. Saya sampai bingung sendiri. Sampai dia bilang, ini semua yang gua kasih tahu itu ada di Alkitab lu, dia bilang. Ya maaf ya Pak, saya ngomong lu gua itu karena memang Ya, disitunya dia kita meniru. Apa yang dia serang itu apa? Masih ingat? ingat Pak, nggak akan bisa lupa itu. Masalah babi pertama. Masalah babi. Iya. Karena dia bilang katanya lu nggak boleh, gitu kan. Saat itu saya jujur Pak, saya tidak tahu bahwa Alkitab itu mempunyai versi-versi sebelumnya. Saya hanya tahu satu Alkitab yang sedang versi itu tahun itu, saat itu yang saya pelajarin dari saya kecil sampai besar, belum diganti saat itu, memang itu masih. Saya membela diri. Enggak, yang nggak boleh babi hutan. Babi biasa mah boleh, babi peternakan, saya bilang gitu kan. Masa sih, dulu versi sebelumnya beda, saya sampai kaget, ada versi sebelumnya. Mendengar pengakuan dari wanita ini, saya membayangkan Esra Soru, sahabat. Kan banyak sekali itu ya pertanyaan-pertanyaan dari Kodonditan kemarin itu, termasuk yang tadi ya, apakah Musa itu juga percaya Tuhan menjadi manusia? Saya membayangkan suatu saat nanti Esra Soru berbicara di depan para jemaatnya atau di channel YouTube-nya. Saya akhirnya memutuskan masuk Islam gitu kan. Setelah berdebat dan akhirnya saya nggak bisa jawab, terutama masalah itu tadi. Tapi mungkin ini hanya bayangan saja karena memang faktanya orangnya keras hati. Dan ternyata masalah babi yang membuat beliau ini mu'alaf sahabat. Yang selama ini juga Oten itu, para apologet Oten itu berkoar-koar daging babi ini adalah daging enak. Kenapa daging yang seenak ini diharamkan? Kalau haram kenapa diciptakan? Gitu-gitulah ya sahabat ya. Jadi seolah-olah penciptaan babi itu adalah hewan yang harus dimakan gitu. Segala yang diciptakan ini boleh dimakan. Gitulah maksudnya ya. Ya kalau iya pun berarti harusnya bisa dimakan kan gitu.
Artinya mereka tidak tahu dengan yang haram ini gitu. Padahal dalam Bible-nya sendiri ada ayat yang mengatakan itu, bahwa babi itu adalah haram. Oh, sekarang berubah jadinya babi hutan ya. Lihat lagi versi-versi yang lama ya. Ini Pendeta Mel Atok yang bisa jawab ini. Karena masalah perubahan kan, yang suka mengubah-ubah itu siapa? Tanya sama Pendeta Mel Atok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.